Bab 981. Kamu sedikit kecil. Aku berharap Master dapat memberi bimbingan sepanjang perjalanan ini. Eric Qin berkata dengan serius. Ini hal mudah. Dengan bakat Tuan Qin, pemurnian alat tidak akan menjadi masalah. Si penempa besi setuju sambil tersenyum. Ayah, kamu menerima murid lagi, lalu apakah dia akan menjadi adik seperguruanku? Tepat ketika keduanya sedang berbicara, sebuah suara wanita terdengar. Rini Zong yang turun dari gunung berjalan mendekat, kebetulan mendengar keduanya sedang berbicara, dan tidak bisa menahan tawa. Rini, jangan main-main, Tuan Qin adalah kenalanku selama bertahun-tahun, menurut senioritas, kamu harus memanggilnya Paman Guru. Si penempa besi menegur sejenak, menarik Eric Qin, tersenyum dan berkata, perkenalkan, ini adalah putriku Rini Zong, yang kesehariannya suka main-main, kelak masih butuh banyak bimbinganmu. Master kamu terlalu sungkan. Eric Qin juga menoleh sambil tersenyum, tetapi ketika dia melihat wajah wanita yang berbicara itu, ekspresinya langsung membeku. Rini Zong awalnya juga dalam suasana hati yang baik, penuh senyuman, tetapi ketika melihat Eric Qin, alisnya langsung tegak, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Ternyata kamu Simi. Haha, benar-benar tidak akan mengenal satu sama lain jika tidak bertengkar. Eric Qin terkejut, tertawa beberapa kali, dan menekan kata si mesum yang mau diucapkan. Rini Zong bereaksi, dan menutup mulutnya. Sebelumnya dia juga sangat marah ketika melihat Eric Qin. Ini juga bukan hal yang bagus untuk dikatakan, bagaimana mungkin dia mau berbicara lebih banyak di depan ayahnya. Apa? Tuan Qin dan Rini pernah bertemu? Si penempa besi juga merasakan suasananya sedikit aneh, berkata dengan sedikit terkejut. Hehe, sebelumnya pernah terjadi kesalahpahaman, tapi sudah dijelaskan dengan jelas, benarkan? Eric Qin tertawa. Ya, aku salah paham padamu, benar-benar minta maaf. Rini Zong juga menatap sepasang matanya yang indah, dan berkata dengan mengertakkan giginya. Eric Qin sedikit berkeringat, penampilan master penempa besi ini tampak biasa-biasa saja, tidak disangka mempunyai putri yang cukup cantik, dirinya benar-benar tidak bisa melihatnya sebelumnya. Dan dirinya secara tidak sengaja, telah melakukan hal seperti itu pada putri master penempa besi, benar-benar canggung. Karena semua orang sudah berkumpul, ayo kita jalan. Si penempa besi terkekeh, dan tidak membahas masalah ini, dia mengemasi barang-barangnya, dan mereka berempat berangkat lagi. Jadi kamu adalah Eric Qin itu, yang merebut urutan pertama di acara pejuang kebanggaan dari tangan Julio Zhang, Di Marto Zhao dan lainnya. Saat berjalan di pegunungan, Rini Zong berjalan di sebelah Eric Qin, dan tiba-tiba berbisik, tapi jangan mengira gadis ini takut padamu, masalah kamu menyerangku, cepat atau lambat aku akan membuat perhitungan denganmu. Nona kamu pahami dulu, saat itu kamu menyamar sebagai laki-laki, bagaimana aku bisa tahu? Lagi pula kamu yang menyerang lebih dulu, mungkinkah aku tidak melawan balik? Eric Qin kehabisan kata-kata. Bukankah kamu pejuang kebanggaan nomor 1? Bahkan tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutku kamu sengaja melakukannya. Rini Zong mencibir. Eric Qin kehabisan kata-kata untuk sementara waktu. Apa ini? Mengatakan kebenaran dengan wanita yang kasar ini, jelas tidak mungkin nalar. Jangan narsis, biarpun aku sengaja, juga akan mencari seseorang dengan dada yang besar, kenapa harus mencarimu? Eric Qin langsung membalas. Kamu tidak tahu malu. Rini Zong merasa sangat marah, Eric Qin terus berjalan pergi. Jadi setelah itu Eric Qin juga tidak mau repot-repot memperhatikan Rini Zong. Selain membunuh monster di perjalanan, sisa waktunya digunakan untuk pemurnian alat. Di sampingnya ada dewa besar terhormat si penempa besi. Setiap kali Eric Qin bingung, dia bertanya padanya. Si penempa besi tahu segalanya, dan membuat Eric Qin dengan cepat belajar banyak tentang pemurnian alat.
Selain itu Erikin juga tidak terburu-buru. Si penempa besi berkata bahwa mereka harus mencapai kedalaman ekstrim di Gunung Iblis Monster. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Dia punya banyak waktu. Pada hari ketiga di perjalanan, Erikin akhirnya menciptakan pedang terbang pertamanya. Tapi pedang terbang ini benar-benar tidak bagus, warnanya gelap, dan terlihat tidak rata. Haha, ini juga disebut pedang, ini benar-benar membuatku tertawa. Melihat adegan ini, Rini Zong tidak bisa tidak mengejek. Rini, apakah kamu sudah lupa pembuatan pedang pertama pemurnianmu sendiri? Kamu tidak sebaik Tuan Qin. Tegur si penempa besi. Ayah, kenapa kamu membela orang luar? Lagi pula pertama kali aku memunikan pedang, itu baru umur berapa? Wajah Rini Zong sedikit memerah, dan mengeluh, lagi pula, bukankah aku bisa memurnikan pedang terbang tingkat 4 pada hari ke-15? Tapi lihatlah Erikin, kurasa dia tidak akan bisa memurnikan pedang terbang tingkat 4, bahkan selama 150 hari. Rini Zong berkata lagi dengan bangga. Kamu terlalu meremehkan pahlawan. Kupikir pedang yang akan dimurnikan oleh Tuan Qin 15 hari kemudian, lebih kuat dari milikmu. Kata si penempa besi. Aku tidak percaya. Rini Zong jelas tidak yakin. Dia menatap Erikin dan berkata, Hei, ayahku berkata kamu bisa menciptakan pedang terbang lebih baik dari aku. Apakah kamu memiliki keberanian untuk bertaruh? Erikin sedikit tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa tapi diserang. Apa yang dirinya ciptakan, apa hubungannya dengan dia? Kamu mau bertaruh? Bertaruh apa? Erikin mengangkat alisnya. Senang rasanya menemukan topik lain, menghindari wanita ini berbicara tentang berbagai hal dengan dadanya sepanjang hari. Mulai hari ini, dalam 15 hari, jika kamu bisa memurnikan pedang terbang yang melebihi kualitas pedang terbang asliku, maka kamu menang, jika tidak maka kamu kalah. Mata Rini Zong tersirat kelicikan dan berkata, jika kamu kalah, teknik sebelumnya yang kamu gunakan untuk memanipulasi pedang terbang, harus kamu ajarkan padaku. Jurus pedang pelindungkah? Wanita yang kasar ini memiliki penglihatan yang bagus. Erikin mengangguk. Dalam perjalanan ini dirinya membunuh iblis monster, selalu menggunakan pedang panjangnya yang sebelumnya, tetapi supaya tidak merepotkan, semuanya dibunuh dengan satu pukulan, yang juga membuat Rini Zong melihat beberapa petunjuk. Oke, lalu bagaimana jika aku menang? Erikin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menang, aku tidak akan mengungkit masalah itu lagi, kata Rini Zong dengan wajah memerah. Masalah apa? Si penempa besi itu bingung. Itu hanya masalah kecil, kata Erikin, membuat Rini Zong hampir emosi lagi. Syarat ini tidak bisa. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku menang, semua pil iblis yang kamu dapatkan di sepanjang jalan, harus memberikannya padaku. Oke. Ada begitu banyak pil iblis di tanganku ini, takutnya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Rini Zong mendengus. Tapi ada satu syarat lagi, jika kamu kalah, kelak kamu harus memanggilku kakak seperguruan. Kalau begitu kamu harus panggil aku paman guru. Oke, saat waktunya tiba kamu jangan menangis. Setelah itu, Erikin berkonsentrasi pada pemurnian alat. Meskipun Rini Zong ini tidak mudah bergaul, tapi kekuatannya tidak lemah. Di sepanjang jalan ini dia dilindungi olehnya, dan setiap orang tidak dalam bahaya apapun. Dan Erikin melihat bahwa master penempa besi terlalu keras dalam meleburkan biji roh, sehingga harus pergi dengan membawa beberapa benda untuk peleburan. Selain pemurnian alat, palu ribuan tempaan secara tidak langsung juga membantu menghilangkan beberapa ampas. Namun Erikin tak berani melakukannya terlalu cepat. Lagi pula kecepatan palu ribuan tempaan dalam meleburkan biji roh terlalu mengerikan. Kalaupun master penempa besi bisa dipercayai, begitu beritanya bocor keluar, juga akan memicu keributan. Saat itu bahkan si penempa besi pasti akan terlibat.
Sepanjang jalan terus menempa, tanpa berhenti melangkah maju. Setelah hari ke-10, Erikin akhirnya menciptakan pedang terbang tingkat 4 yang pertama, lebih cepat 5 hari dari Rini Zong. Kecepatan Erikin membuat Rini Zong cukup gugup, tetapi setelah melihat kualitas pedang terbangnya, Rini Zong merasa lega lagi. Meski sama-sama tingkat 4, tapi kualitas pedang terbangmu tidak setinggi milikku, adik seperguruan. Setelah Rini Zong membuat penilaian, dia kembali merasa bangga, lalu berbalik dan pergi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.